Banyak yang menertawakannya, sampai akhirnya nasib buruk datang beruntun, tanpa ampun, dan penyesalan pun selalu datang terlambat. Tahukah Anda, ada satu rahasia primbon kuno yang sengaja tidak banyak dibahas karena diyakini mampu membuka tabir perubahan nasib secara tiba-tiba. Bukan sekadar mitos, melainkan peringatan yang selalu muncul sebelum hidup seseorang berbalik arah. Anehnya, tanda-tanda itu sering hadir dalam keseharian dan dianggap sepele. Tanda yang sering dianggap sepele. Dalam primbon Jawa kuno, tidak ada istilah nasib buruk datang tanpa sebab. Semua kejadian besar selalu diawali oleh tanda-tanda kecil yang kerap diabaikan karena dianggap wajar. Inilah kesalahan terbesar manusia, terlalu sibuk mengejar rutinitas hingga lupa membaca isyarat yang sebenarnya sedang berteriak meminta perhatian. Primbon menyebutkan, tanda pertama biasanya datang dari dalam diri. Perasaan gelisah tanpa alasan jelas, hati terasa sempit meski hidup terlihat baik-baik saja, atau pikiran yang tiba-tiba dipenuhi kecemasan. Banyak orang mengira ini hanya kelelahan atau stres biasa, padahal dalam catatan primbon, kegelisahan yang muncul berulang kali tanpa pemicu jelas adalah alarm awal yang tidak boleh disepelekan. Tanda berikutnya sering muncul dalam bentuk rizki yang terasa seret. Bukan berarti tidak ada pemasukan sama sekali, namun uang seolah tidak pernah cukup. Baru mendapat, sudah habis. Baru berniat menabung, selalu ada saja pengeluaran tak terduga. Dalam primbon, kondisi ini disebut sebagai aliran rizki tertahan, bukan karena kurang usaha, melainkan karena ada keseimbangan hidup yang mulai terganggu. Lebih mengherankan lagi, tanda-tanda ini sering datang bersamaan dengan perubahan sikap seseorang. Orang yang biasanya sabar menjadi mudah tersinggung. Yang biasanya tenang mendadak emosional. Yang biasanya berpikir jernih mulai mengambil keputusan terburu-buru. Primbon menegaskan, perubahan emosi mendadak tanpa sebab logis adalah pertanda bahwa batin sedang tidak selaras dengan jalan hidupnya. Namun, disinilah konflik terbesar manusia terjadi. Saat tanda-tanda itu muncul, ego seringkali mengambil alih. Banyak orang justru merasa dirinya sedang diuji karena terlalu sibuk, terlalu bekerja keras, atau terlalu banyak tanggung jawab. Mereka memilih mengabaikan isyarat, menekan perasaan, dan memaksa diri untuk terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Primbon mencatat, orang-orang seperti ini biasanya berkata, ini hanya fase, atau nanti juga berlalu sendiri. Padahal, tanda-tanda itu tidak datang untuk ditunggu, melainkan untuk disadari. Semakin lama diabaikan, semakin kuat dampaknya. Ada pula tanda yang datang melalui lingkungan sekitar. Hubungan dengan orang terdekat mulai renggang tanpa sebab jelas. Salah paham kecil membesar. Ucapan sederhana menyinggung perasaan. Dalam primbon, kondisi ini disebut sebagai retaknya pagar pelindung. Saat hubungan sosial mulai goyah, itu menandakan seseorang sedang kehilangan keseimbangan antara diri, lingkungan, dan Sang Pencipta. Ironisnya, banyak orang baru menyadari semua ini setelah kejadian besar menimpa hidup mereka. Saat usaha runtuh, pekerjaan hilang, kesehatan terganggu, atau keluarga diuji dengan masalah berat. Barulah mereka mengingat kembali tanda-tanda kecil yang dulu hadir, namun dipilih untuk diabaikan. Primbon tidak pernah bertujuan menakut-nakuti. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup selalu memberi sinyal sebelum perubahan besar terjadi. Masalahnya bukan pada tanda itu sendiri, melainkan pada kesombongan manusia yang merasa selalu mampu mengendalikan segalanya. Di akhir pembahasan bab ini, Primbon menuliskan satu kalimat yang sangat tegas. Orang yang selamat bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling peka. Kepekaan inilah yang sering hilang di tengah kesibukan, ambisi, dan keinginan duniawi. Dan tanpa disadari, saat seseorang terus menutup mata terhadap tanda-tanda kecil ini, ia sebenarnya sedang melangkah perlahan menuju fase berikutnya.
fase di mana peringatan tidak lagi halus, melainkan datang dalam bentuk ujian yang jauh lebih berat. Waktu terlarang yang tak disadari. Dalam primbon Jawa kuno, waktu bukan sekedar penanda hari dan malam. Ia memiliki watak, energi, dan pengaruh yang berbeda bagi setiap manusia. Ada waktu yang membawa kemudahan, ada pula waktu yang menyimpan ujian berat. Sayangnya, banyak orang menjalani hari-harinya tanpa pernah menyadari bahwa mereka sedang berada di fase yang disebut primbon sebagai waktu petang. Waktu gelap yang menguji keteguhan hati dan kejernihan pikiran. Primbon menjelaskan, waktu terlarang bukan berarti seseorang dilarang hidup atau beraktivitas. Namun pada fase ini, segala keputusan harus diambil dengan kehati-hatian berlipat. Kesalahan kecil yang biasanya bisa diperbaiki, justru berubah menjadi masalah besar yang berlarut-larut. Ironisnya, orang yang berada di fase ini sering merasa dirinya paling yakin dan percaya diri. Inilah jebakan pertama waktu terlarang. Saat intuisi mulai tumpul, manusia justru mengandalkan logika yang dibungkus ego. Mereka merasa semua masih terkendali. Padahal, perlahan-lahan arah hidup mulai bergeser tanpa disadari. Dalam primbon disebutkan, saat hati merasa paling benar, saat itulah bahaya paling dekat. Tanda seseorang memasuki waktu terlarang biasanya sangat halus. Keputusan yang diambil terasa benar di awal, namun menimbulkan kegelisahan setelahnya. Ada rasa tidak tenang, seolah ada suara kecil di dalam hati yang memperingatkan, namun diabaikan. Primbon menyebut suara itu sebagai eling, kesadaran batin yang sering kalah oleh ambisi. Pada fase ini, banyak orang mulai berani melanggar batas yang sebelumnya mereka jaga. Janji pada diri sendiri mulai dilanggar. Prinsip yang dulu dipegang teguh perlahan ditawar, bukan karena niat jahat, melainkan karena dorongan keadaan. Primbon menegaskan, waktu terlarang selalu menggoda manusia dengan alasan yang terdengar masuk akal. Lebih berbahaya lagi, waktu ini sering datang bersamaan dengan tekanan hidup, masalah ekonomi, tuntutan keluarga, atau keinginan untuk segera keluar dari kesulitan membuat seseorang tergesa-gesa. Mereka mencari jalan cepat tanpa sempat merenung apakah jalan itu benar-benar aman. Dalam primbon, tergesa-gesa adalah pintu pertama menuju penyesalan. Ada satu ciri khas waktu terlarang yang jarang disadari. Nasihat terasa mengganggu. Orang yang sedang berada di fase ini cenderung menolak masukan, bahkan dari orang terdekat. Setiap peringatan dianggap sebagai hambatan. Setiap saran terasa seperti meremehkan kemampuan dirinya. Padahal, primbon menyebutkan bahwa nasihat di masa ini adalah bentuk perlindungan terakhir. Primbon juga mencatat, banyak orang mengalami mimpi-mimpi aneh saat memasuki waktu terlarang. Bukan mimpi buruk yang menakutkan, melainkan mimpi yang terasa nyata dan membekas. Jalan buntu, rumah gelap, atau kehilangan arah. Semua itu bukan ramalan, melainkan simbol dari kebingungan batin yang sedang dialami. Namun manusia jarang mau berhenti. Mereka terus melangkah, meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Dalam primbon, sikap inilah yang membuat waktu terlarang semakin panjang. Semakin dilawan, semakin kuat tekanannya. Konflik batin dan salah langkah. Saat tanda-tanda telah muncul dan waktu terlarang sedang berlangsung, primbon menyebutkan satu fase paling berbahaya dalam perjalanan hidup manusia. Konflik batin. Inilah titik di mana seseorang tidak lagi berhadapan dengan keadaan, melainkan dengan dirinya sendiri. Pikiran dan hati berjalan ke arah yang berbeda, sementara ego berdiri di tengah, menuntut untuk dituruti. Primbon menggambarkan konflik batin sebagai keadaan ketika seseorang tahu apa yang seharusnya dilakukan, namun memilih jalan lain karena dorongan emosi, ketakutan, atau ambisi. Bukan karena tidak paham, melainkan karena merasa terdesak.
Pada fase ini, manusia sering berkata dalam hati, "Aku hanya butuh sedikit keberanian." Padahal yang sebenarnya dibutuhkan adalah kesabaran. Konflik ini semakin tajam ketika tekanan dari luar mulai datang. Masalah ekonomi yang tak kunjung selesai, tuntutan keluarga yang terus bertambah, atau rasa takut tertinggal dari orang lain membuat seseorang kehilangan ketenangan. Dalam kondisi ini, Primbon mencatat bahwa pikiran manusia menjadi sangat sempit. Segala sesuatu diukur dari hasil cepat, bukan dari dampak jangka panjang. Disinilah salah langkah pertama biasanya terjadi. Keputusan diambil bukan karena keyakinan, melainkan karena ingin segera keluar dari rasa tidak nyaman. Banyak orang memilih jalan yang sebelumnya tidak pernah mereka pertimbangkan. Mereka melanggar prinsip yang dulu mereka banggakan, dengan dalih terpaksa. Primbon menegaskan, kata terpaksa seringkali menjadi pembenaran bagi keputusan yang keliru. Konflik batin juga membuat seseorang mudah terprovokasi. Emosi menjadi tidak stabil. Hal kecil memicu kemarahan besar. Kritik ringan terasa seperti serangan. Orang-orang terdekat yang berniat membantu justru dianggap sebagai penghalang. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sebagai mata hati tertutup, saat kebenaran terasa pahit dan kesalahan terasa manis. Lebih jauh lagi, Primbon menyebutkan bahwa konflik batin membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap tanda-tanda lanjutan. Jika sebelumnya peringatan datang secara halus, kini ia hadir lebih keras. Masalah kecil berulang, kesalahan yang sama terulang meski sudah disadari. Namun anehnya, seseorang tetap merasa sedang berada di jalan yang benar. Pada fase ini, manusia sering merasa paling sendirian. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena ia menutup diri. Ia merasa tidak ada yang benar-benar memahami keadaannya. Perasaan inilah yang membuat seseorang semakin keras kepala. Dalam Primbon tertulis, kesepian batin adalah tanah subur bagi kesalahan. Salah langkah berikutnya biasanya datang dalam bentuk keputusan besar. Mengambil resiko tanpa perhitungan matang, memutus hubungan yang seharusnya dijaga, atau memilih diam saat seharusnya berbicara. Semua dilakukan dengan keyakinan palsu bahwa keadaan tidak akan lebih buruk. Padahal, Primbon mengingatkan bahwa keputusan yang lahir dari batin yang kacau jarang membawa keselamatan. Konflik batin juga mempengaruhi hubungan spiritual seseorang. Ibadah terasa hambar, doa terasa hampa. Bukan karena ditinggalkan, tetapi karena dilakukan tanpa kehadiran hati. Dalam Primbon, kondisi ini disebut sebagai putus rasa, saat manusia masih menjalankan rutinitas rohani, namun kehilangan makna di dalamnya. Yang paling berbahaya, konflik batin membuat manusia mulai menyalahkan keadaan. Takdir dipertanyakan, nasib disalahkan. Bahkan sebagian mulai merasa Tuhan tidak adil. Primbon menegaskan, saat manusia mulai mempersoalkan keadilan tanpa mau bercermin, saat itulah jarak antara dirinya dan ketenangan semakin jauh. Namun Primbon juga mencatat satu hal penting. Konflik batin sebenarnya adalah kesempatan terakhir untuk berhenti. Di tengah kekacauan pikiran, selalu ada momen singkat di mana hati ingin kembali. Sebuah rasa rindu akan ketenangan, kejujuran, dan kepasrahan. Sayangnya momen ini sering dilewatkan karena ego sudah terlalu kuat. Akhir bab ini ditutup dengan peringatan yang dalam maknanya. Salah langkah bukan karena tidak tahu jalan, tetapi karena menolak berhenti saat hati sudah lelah. Kalimat ini menegaskan bahwa kehancuran jarang datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan oleh keputusan-keputusan kecil yang diambil saat batin sedang rapuh. Dan ketika konflik batin tidak lagi bisa dikendalikan, Primbon menyebutkan satu hal pasti akan terjadi. Seseorang akan dihadapkan pada pilihan yang tampak seperti solusi, namun sejatinya adalah ujian terbesar. Sebuah pintu yang terlihat terang, tetapi menyimpan bayangan paling gelap. Disitulah kisah ini akan berlanjut ke fase berikutnya. Pintu yang terlihat seperti solusi. Dalam Primbon Jawa, fase ini disebut sebagai lawang pepadang.
pintu terang yang muncul di tengah kegelapan. Ia hadir ketika seseorang berada di titik lelah, bingung, dan hampir menyerah. Di saat seperti inilah, solusi datang dengan wajah yang meyakinkan. Terlihat mudah, cepat, dan seolah menjawab semua masalah yang selama ini menekan batin. Namun, Primbon memberi peringatan keras. Tidak semua pintu terang membawa keselamatan. Pada fase ini, seseorang biasanya merasa seperti akhirnya didengar oleh semesta. Kesempatan muncul tiba-tiba. Tawaran datang tanpa dicari. Jalan keluar terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Dalam kondisi batin yang rapuh, manusia cenderung menganggap ini sebagai jawaban doa. Padahal, Primbon menegaskan bahwa ujian terbesar sering datang dalam bentuk yang paling diinginkan. Pintu ini menggoda dengan satu janji utama, rasa lega. Janji bahwa masalah akan segera selesai, beban akan berkurang, dan hidup akan kembali normal. Tanpa disadari, manusia mulai berhenti bertanya. Keraguan yang dulu ada dianggap sebagai ketakutan yang tidak perlu. Hati yang seharusnya waspada justru dibungkam oleh harapan. Primbon mencatat, ciri paling jelas dari pintu semu ini adalah ketergesaan. Solusi tersebut menuntut keputusan cepat. Kesempatan tidak datang dua kali, begitu bisikannya. Waktu berpikir dipersempit, diskusi dianggap menghambat. Orang yang mengajak berhati-hati dicap sebagai pesimis. Dalam Primbon tertulis, ketika solusi meminta tergesa-gesa, disitulah bahaya mulai bekerja. Lebih halus lagi, pintu ini sering dibungkus dengan logika yang tampak masuk akal. Ada alasan ekonomi, alasan keluarga, bahkan alasan kebaikan. Manusia diyakinkan bahwa apa yang akan dilakukan bukanlah kesalahan, melainkan pengorbanan kecil demi hasil besar. Primbon menyebut ini sebagai ujian niat, saat kebaikan dipakai untuk membenarkan jalan yang keliru. Pada titik ini, konflik batin seolah meredah. Seseorang merasa lebih tenang karena telah menemukan jalan. Namun, ketenangan ini bersifat palsu. Ia bukan lahir dari kepasrahan, melainkan dari pengalihan rasa takut. Dalam Primbon, ketenangan semu ini adalah tanda bahwa hati sedang menjauh dari kepekaannya. Tidak sedikit orang yang merasakan keberhasilan kecil setelah melewati pintu ini. Masalah tampak berkurang, rezeki terasa lancar, lingkungan memberi pujian. Inilah bagian paling berbahaya, karena manusia semakin yakin bahwa pilihannya benar. Padahal, Primbon mengingatkan bahwa keberhasilan awal seringkali hanyalah umpan agar seseorang melangkah lebih jauh. Seiring waktu, tuntutan dari pintu ini mulai berubah. Apa yang dulu terlihat sederhana, kini meminta lebih banyak pengorbanan. Prinsip kembali diuji. Batas yang dulu dijaga perlahan digeser. Setiap kali hati menolak, logika kembali membujuk. Kau sudah sejauh ini, sayang jika berhenti. Primbon menyebut kondisi ini sebagai jeratan halus. Sulit dirasakan, namun kuat mencengkeram. Di fase ini pula, hubungan dengan orang-orang terdekat semakin renggang. Bukan karena konflik besar, melainkan karena perbedaan frekuensi. Nasihat terasa menjengkelkan, teguran terasa menghakimi. Seseorang mulai lebih percaya pada jalannya sendiri dibanding suara hati maupun doa. Dalam Primbon, saat manusia merasa tidak lagi membutuhkan pengingat, saat itulah ia paling membutuhkan perlindungan. Namun Primbon tidak hanya mencatat kejatuhan, ia juga mencatat tanda terakhir sebelum pintu ini benar-benar menelan seseorang. Tanda itu adalah kegelisahan yang kembali muncul. Lebih halus, namun lebih dalam. Ada rasa kosong di tengah keberhasilan. Ada kecemasan di balik senyum. Inilah sinyal terakhir untuk berhenti. Sayangnya, kebanyakan orang memilih melangkah maju, bukan karena tidak sadar, melainkan karena takut kehilangan apa yang sudah didapat. Dalam Primbon tertulis,
Manusia jarang takut jatuh, ia lebih takut melepaskan. Bab ini ditutup dengan satu kalimat yang menggantung dan menggetarkan. Tidak semua yang memudahkan adalah jalan keluar. Sebagian hanyalah jalan masuk menuju ujian yang lebih berat. Dan benar saja, setelah pintu ini dilewati sepenuhnya, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Yang tersisa hanyalah akibat dan kebenaran yang akan terungkap di fase terakhir dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun. Plot twist, rahasia sebenarnya. Di bagian terakhir Primbon kuno, tidak ada ancaman, tidak ada larangan, dan tidak ada ramalan yang menakutkan. Justru yang tertulis adalah sebuah penjelasan yang sangat tenang, namun menghantam batin siapapun yang membacanya dengan jujur. Setelah melewati tanda-tanda, waktu terlarang, konflik batin, dan pintu solusi semu, Primbon akhirnya mengungkap satu kebenaran yang jarang disadari manusia. Primbon menuliskan bahwa semua fase sebelumnya bukanlah penyebab kehancuran, melainkan cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya saat diuji. Nasib buruk, kegagalan, dan kesempitan hidup bukanlah hukuman yang datang dari luar, melainkan akibat dari sikap batin yang dibiarkan menyimpang terlalu lama. Inilah plot twist terbesar dalam Primbon. Tidak ada satupun waktu yang benar-benar terlarang, tidak ada tanda yang menentukan kehancuran, dan tidak ada pintu yang sepenuhnya menyesatkan. Semua itu hanya alat untuk menguji satu hal, kerendahan hati manusia. Primbon menegaskan, orang yang selamat bukanlah mereka yang paling paham tanda, paling hafal hitungan, atau paling mengerti weton. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang mau berhenti ketika hatinya gelisah, mau mengalah ketika egonya ingin menang, dan mau kembali ketika jalan terasa mulai menjauh dari kebenaran. Di bagian ini, Primbon mengungkap fakta yang mengejutkan. Banyak orang yang mengalami nasib buruk sebenarnya sedang diarahkan untuk diselamatkan. Kegagalan usaha, hilangnya pekerjaan, atau runtuhnya rencana besar seringkali adalah bentuk penjagaan. Jika keberhasilan datang saat batin sedang menyimpang, maka kehancuran yang akan terjadi jauh lebih besar. Primbon bahkan menuliskan bahwa pintu solusi semu bukanlah jebakan, melainkan ujian terakhir. Ia menguji apakah manusia masih mau mendengarkan suara hatinya, atau sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya pada ambisi dan rasa takut. Saat seseorang memilih berhenti di pintu itu, meski terasa menyakitkan, justru disitulah keselamatan dimulai. Primbon menegaskan, orang yang selamat bukanlah mereka yang paling paham tanda, paling hafal hitungan, atau paling mengerti weton. Mereka yang selamat adalah orang-orang yang mau berhenti ketika hatinya gelisah, mau mengalah ketika egonya ingin menang, dan mau kembali ketika jalan terasa mulai menjauh dari kebenaran. Di bagian ini, Primbon mengungkap fakta yang mengejutkan. Banyak orang yang mengalami nasib buruk sebenarnya sedang diarahkan untuk diselamatkan. Kegagalan usaha, hilangnya pekerjaan, atau runtuhnya rencana besar seringkali adalah bentuk penjagaan. Jika keberhasilan datang saat batin sedang menyimpang, maka kehancuran yang akan terjadi jauh lebih besar. Primbon bahkan menuliskan bahwa pintu solusi semu bukanlah jebakan, melainkan ujian terakhir. Ia menguji apakah manusia masih mau mendengarkan suara hatinya, atau sudah sepenuhnya menyerahkan hidupnya pada ambisi dan rasa takut. Saat seseorang memilih berhenti di pintu itu, meski terasa menyakitkan, justru disitulah keselamatan dimulai. Kalimat terakhir dalam Primbon ini menjadi penutup yang sangat dalam maknanya. Jika hidup terasa sempit, bukan jalan yang mengecil, tetapi hati yang menjauh dari yang maha luas. Plot twist ini mengubah segalanya. Apa yang sejak awal dianggap sebagai kutukan, ternyata adalah bentuk kasih sayang. Apa yang disebut nasib buruk, ternyata adalah perlindungan. Dan apa yang dianggap solusi tercepat, justru menjadi ujian kejujuran paling berat.
Di akhir cerita, pembaca disadarkan bahwa kunci keselamatan tidak pernah berada di luar dirinya. Ia selalu ada di satu tempat yang sering dilupakan manusia, kerendahan hati untuk berserah, memperbaiki niat, dan kembali kepada Sang Pemberi Jalan. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa mengambil satu pelajaran besar, bahwa sekeras apapun ujian hidup, seberat apapun tanda dan peringatan yang kita alami, semuanya tidak pernah lepas dari kehendak dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon, tanda, dan waktu hanyalah pengingat agar manusia kembali merendah, bukan sandaran untuk menggantungkan nasib. Sebab sebaik-baik tempat bergantung hanyalah kepada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui isi hati dan masa depan hambanya. Apapun kondisi Anda hari ini, jangan putus asa. Jika hidup terasa sempit, mungkin bukan karena jalan buntu, tetapi karena Allah sedang mengajak kita berhenti sejenak, memperbaiki niat, dan meluruskan arah. Tetaplah berdoa, bersabar, dan bertawakal, karena pertolongan Allah selalu datang di waktu yang paling tepat. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa like dan subscribe agar konten penuh makna seperti ini terus hadir menemani perjalanan hidup Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberi petunjuk, ketenangan, dan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.